Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PAL TV. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun. Dan senang sekali malam hari ini kembali bersama saya Ita Husni menemani Anda selama lebih kurang 60 menit ke depan dalam acara dialog interaktif. Dan tentunya pemirsa, tak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan Anda bahwa beberapa bulan lagi ya kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu memilih wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota dewan, baik itu di pusat maupun juga di tingkat daerah, yaitu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada tanggal 9 April 2014 mendatang. Nah, tentunya banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara, dan terkait dengan masalah tersebut, tema kita pada malam hari ini adalah mencari figur pemimpin 5 tahun ke depan. Jadi seperti apa figur pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya kita akan berbahas bersama pada malam hari ini dengan 3 narasumber kami yang sudah hadir. Kita akan langsung saja menyapa. Di sebelah saya sudah ada Bapak Joko Siswanto, ini selaku pengamat politik. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabarnya? Ya, baik. Sehat selalu. Kalau sudah mendekati pemilu, yang pasti pengamat politik ini luar biasa kerjanya ya Pak ya. Udah sama kayak KPU. Tapi sering tampil di layar kaca televisi gitu ya Pak. Selalu mengamati ya Pak. Ya, seperti itulah. Nanti kita berbincang-bincang lebih jelas ya Pak ya. Dan di sebelahnya itu sudah ada Bapak Husin Yazid, ini selaku Direktur Puskaptis. Selamat malam Pak Husin. Malam Mbak. Fresh ya malam hari ini. Fresh malam ini. Ini ngopi dulu tadi. Biar nggak ngantuk ya. Baik. Dan di sebelah juga sudah hadir bersama kita ini Bapak Ardian Saptawan selaku pengamat politik juga. Selamat malam Bapak Ardian. Selamat malam. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah ya. Baik, dan juga nanti kami akan mengajak untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini mengenai tema kita, yaitu mencari figur pemimpin 5 tahun ke depan. Nanti silakan bergabung bersama kami di 0711380022. Baik, kita akan membahas bersama dengan tema kita yang akan kami angkat menjadi topik pada malam hari ini, mencari figur pemimpin 5 tahun ke depan. Ini memang temanya sudah jelas sekali. Jadi saya juga ingin bertanya, seperti apa sih sosok atau figur pemimpin yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Mungkin Pak Joko, silakan. Ini yang paling tua soalnya. Iya. Yang paling dekat soalnya Pak. Kalau kita bertiga, satu harus jadi pemimpin. Itu kalau tidak salah ajaran Islam juga gitu. Aku barusan tadi soalnya diskusi tentang itu juga Pak. Nah, apalagi kita itu jutaan, pasti kita butuh pemimpin. Tinggal pemimpin yang seperti apa yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Ya, kalau kita ngikuti orang Islam ajaran Nabi atau prophetic leadership gitu, itu sudah diajarkan ada 4 hal minimal kan. Ada tablek, ada sidik, ada amanah, ada fatonah. Tapi dalam saat ini seringkali muncul jok karena fatonahnya masuk penjara tinggal 3. Benar. Nah ini paling tidak ukuran mentalnya seperti itu ya Mbak ya, yang jujur itu yang dapat dipercaya, amanah, kemudian yang tabligh yang mampu bisa mengajak memotivasi masyarakatnya dan sebagainya kan gitu. Nah, sekarang dalam konteks Indonesia kan gitu. Indonesia itu negara yang plural, negara yang majemuk, yang aneka ragam kan gitu. Pasti harus pemimpin yang bisa diterima oleh semua kalangan kan itu. Nah, siapa dianya itu terserah, yang penting kriterianya orang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, paling tidak mayoritas lah. Nah, untuk mengetahui mayoritas tentunya kan perlu ada metode. Benar. Itulah pemilu seperti apa, nanti mungkin Pak Ardian, Pak Yazid bisa menjelaskan dengan itu pemilu. Jadi pemimpin yang kita butuhkan itu pemimpin dalam bidang legislatif, yaitu anggota dewan, itu pemimpin kita, dan pemimpin yang dalam bidang eksekutif. Jadi kita itu punya wakil. Kedaulatan itu di tangan rakyat kan gitu. Nah, wujudnya itu adalah kita menggunakan hak pilih memilih pemimpin. Kita di eksekutif, presiden dan jajarannya, misalnya gubernur, bupati dan sebagainya. Di bidang legislatif, dewan perwakilan rakyat. Nah, itu harus hati-hati. Makanya
pemimpin ke depan 5 tahun itu seperti apa, ya tergantung dari partai sebagai peserta pemilu, kan gitu, kemudian calon presiden, kemudian yang milih programnya dan sebagainya, sehingga nanti akan terakumulasi, lahirlah suatu pemimpin yang diidamkan masyarakat, kan gitu. Nah prosesnya kan tentu melalui pemilu, karena pemilu itu ritual 5 tahunan sebagai ciri dan harus dilaksanakan negara yang mengaku demokrasi. Dan pemilu juga tidak sekedar pemilu, tapi pemilu yang kompetitif, yang fair, yang jujur, adil. Itu mestinya di situ, tidak asal pemilu saja, kan gitu. Memang ada negara yang tidak demokrasi melaksanakan pemilu, tapi sifatnya tidak kompetitif, hanya mencari legalitas tadi dari rakyat bahwa kami yang berkuasa, tapi sebetulnya tidak kompetitif, tidak ada nilai demokrasinya. Di Indonesia tidak, kita sudah sangat bagus sekali, hanya tinggal sekarang adalah bagaimana kompetitif ini menjadi suasana yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan nanti akan dihasilkan pemimpin yang baik. Benar. Itu yang mengajarkan kepada masyarakat gitu ya. Tapi juga sosok seperti apa pemimpin itu sebenarnya yang menentukan juga kembali ke masyarakatnya gitu kan, mengenal terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Nah kalau ke Pak Husin nih, Pak Husin kan yang memang survei di lapangan, jadi mengetahui seperti sosok apa sih yang sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat. Ya benar. Jadi apa yang diutarakan oleh Pak Joko tadi kan memang itu basically yang harus dimiliki oleh calon-calon untuk menuju ke tangga selanjutnya, itu untuk menjadi pemimpin. Nah, namun kita dalam hal ini mencoba mengelompokkan keinginan-keinginan publik itu terhadap figur-figur yang dalam hal ini boleh dikatakan dalam menghadapi pileg. Artinya wakil-wakil rakyat, baik yang ada di kabupaten, yang ada di kota, media, maupun provinsi dan secara nasional. Nah, kita mencoba menggali figur seperti apa sih yang diingini masyarakat. Sudah pasti memang figur yang punya pengalaman, punya kompetensi, punya track record, ya kan. Lalu dia dianggap peduli, dia punya daya inovasi, sehingga apa? Pembangunan itu tidak melulu seperti stagnan atau jalan di tempat. Masyarakat itu menginginkan, karena ada informasi dari luar, baca buku dari internet, pengen menginginkan pembangunan seperti yang di luar itu. Nah, kepada siapa dititipkan? Ya kepada orang-orang yang punya inovasi, atau pemimpin-pemimpin yang punya jiwa inovator, punya wawasan ke depan. Nah itulah yang diharapkan masyarakat, bukan hanya oleh masyarakat perkotaan, tapi masyarakat pedesaan yang memang boleh katakanlah di Sumsel. Di Sumsel ini kan hampir 65% itu berasal di pedesaan. Nah, menggali potensi yang ada di daerah inilah yang diharapkan masyarakat untuk menjadikan mereka itu jauh lebih maju ke depan, lebih baik ke depan. Artinya tidak melulu pembangunan gedung, tidak. Jadi potensi-potensi apa yang ada di masyarakat ini, itu calon-calon pemimpin yang diwakilkan oleh partai, apa yang diutarakan oleh Pak Joko tadi, lalu calon-calon legislatif, inilah pengejawantahannya untuk mengimplementasikan menuju ke kesejahteraan ke depan. Nah itu yang diharapkan masyarakat. Gambaran secara umum seperti itu. Oke, nah kalau Pak Adian sendiri, Pak, Bapak mungkin mengamati kan dengan beberapa calon legislatif kita yang ini, apakah ada yang termasuk kriteria atau sosok figur yang diharapkan oleh masyarakat? Kalau kita lihat sekarang itu gini, ada semacam anti paradigma dari masyarakat ya. Kalau kita lihat terakhir-akhir ini pemimpin yang dekat dengan masyarakat itu betul-betul digadang-gadangkan oleh masyarakat. Karena artinya selama ini masyarakat itu merasa agak menjauh dari pemimpinnya. Sedangkan pada waktu reformasi kemarin diharapkan itu adalah peningkatan dan pemberdayaan masyarakat secara utuh. Itu diharapkan oleh masyarakat. Jadi ada yang perubahan gaya Orde Baru. Rupanya istilahnya itu casingnya aja yang berubah gitu ya. Orang-orang itu tetap aja orang-orang itu cuma ganti nama, ganti baju aja. Meneruskan yang lama. Iya. Nah, sehingga ketika ada satu figur seperti figur-figur Jokowi seperti itu muncul, masyarakat itu mendukung. Nah, jadi pada dasarnya belum tentu 100% mereka setuju dengan orangnya, tapi adalah suatu gaya yang berbeda gitu loh. Yaitu gaya yang memperhatikan rakyat kecil, nah itu meningkat.
Nah ini sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya itu bahwa reformasi ini diharapkan bahwa masyarakat itu tidak lagi terjadi gap yang sangat besar antara yang kaya dengan yang miskin, desa dengan kota, begitu ya. Jadi masyarakat itu betul-betul dimanusiakan. Mereka ingin suatu peradaban yang baik. Karena kemajuan satu bangsa itu dilihat dari bagaimana peradaban mereka. Jadi bagaimana kita memandang masyarakat itu manusia yang seutuhnya gitu. Nah sehingga mereka bisa mandiri, bisa mereka bekerja dengan baik gitu ya, dan bisa mendapatkan peluang kerja yang baik meskipun mereka berada di desa. Tapi sekarang itu situasinya berbeda. Justru banyak modernisasi itu munculnya di kota-kota gitu. Betul. Nah di desa-desa masyarakat itu semakin tertinggal gitu. Inilah muncul gerakan-gerakan misalnya anti liberalisme misalnya seperti itu. Jadi pendekatan yang mengarah kepada modernisasi yang pengertian western, kebarat-baratan itu muncul sekarang. Nah ini masyarakat menjadi semacam muncul ketidakpercayaan. Nah kita lihat dari hasil pemilihan umum dengan partisipasi yang cenderung menurun. Masyarakat menjadi gamang gitu ya. Yang mana sih yang akan membutuhkan? Seperti sekarang kan, aduh Jokowi ada di Jakarta, di Sumselnya ada nggak sih yang seperti itu? Nah ini yang jadi ngarepin yang di sana. Iya, sementara yang caleg-caleg ini yang muncul ini kan masih ragu-ragu nih, ya masih galau nih kata anak muda ya. Tapi menurut Bapak sendiri nih Pak, ada nggak kira-kira di antara caleg ini yang sosoknya yang diharapkan oleh? Sebenarnya ada saja. Kita lihat banyak anak-anak muda yang muncul baru ya. Nah itu sebenarnya harapan. Cuma memang sekarang tuh agak kagok kayaknya mereka terakhir gitu ya. Nah ini jadi masyarakat menjadi bingung juga ya, yang mana. Mungkin ada mereka pikirkan, yang mereka aktivis ya. Tetapi kadang-kala tidak ada tempat yang tepat. Misal di partai yang salah gitu ya. Partai yang kurang membumi. Atau mereka itu masuk kepada partai yang mempunyai aturan yang tidak mungkin mereka untuk bekerja secara ini. Misalnya rankingnya ranking ke-10 misalnya gitu ya. Jadi masyarakat waduh ini lewat ini. Nah oleh karena itu sebenarnya peluang itu ada, asal caleg-caleg itu betul-betul bisa meresapi keadaan tersebut dengan cara langsung turun ke lapangan, langsung dia menghargai aspirasi masyarakat, ya, sehingga ini bisa dia buat sedemikian rupa dengan cara kekinian. Nah ini mungkin agak kurang, dengan cara kekinian mereka bisa mengangkat lagi harkat martabat masyarakat. Nah ini sebenarnya harus kita ambil misalnya dari bagaimana kemenangan Obama, kemenangan Jokowi, Risma di Surabaya, ya, yang di tempat kita sendiri kurang dihargai, tetapi di dunia mereka menjadi wali kota terbaik dunia. Pada orang kita kan, nah tipe-tipe itu sebenarnya yang dipinginkan rakyat. Nah mungkinkah caleg-caleg kita mau berbuat seperti itu? Nah ini tanda tanya nih, sedang kita cari nih. Tapi diharapkan kalau bisa caleg itu mempunyai prinsip ya Pak ya, jadi tidak ada yang melatar belakangi gitu ya Pak ya. Baik, kita akan nanti bahas lagi bersama dan nanti juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan nanti di 0711380022 dan kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Dialog Interaktif, di mana tema kita pada malam hari ini mencari figur pemimpin 5 tahun ke depan. Karena memang sesaat lagi kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi pada tanggal 9 April 2014. Dan sekarang waktunya untuk Anda mungkin yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk bertanya-tanya langsung dengan ketiga narasumber kami yang disesuaikan dengan tema kita pada malam hari ini di 0711380022. Baik, kita kembali dulu sambil menunggu penelpon yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini, atau sudah ada yang bergabung? Kita tunggu ya. Baik, kita ngobrol kembali nih. Mungkin dengan Pak Joko, kita flashback dulu di tahun 2009 kemarin kita juga melaksanakan Pesta Demokrasi. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah sudah ada pemimpin di tahun 2009 kemarin yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat? Pemimpin itu lahir tidak ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba muncul kan gitu ya, melalui prosesnya itu. Karena negara kita itu negara demokrasi, artinya pintu manapun bisa untuk melahirkan pemimpin. Hanya saja kalau dalam negara demokrasi itu kan partai politik menentukan. Suka atau tidak suka, kan partai politik itu dirindukan tapi juga dibenci gitu. Karena pilar demokrasi gitu, harus lewat sana kan gitu ya. Nah ini yang ya mau tidak mau kan gitu. Jadi kita harus melihat
bagaimana peran partai di dalam proses rekrutmen, baik itu untuk calon legislatif maupun presiden. Untuk jadi presiden kan juga tidak mudah, karena mereka harus melewati tahapan-tahapan tertentu, apalagi ini meskipun nanti untuk yang akan datang itu akan pemilu bersama-sama antara presiden dan legislatif, tetapi untuk saat ini kan harus melewati parlementaris dulu kan gitu ya, berapa jumlah persentase suara yang diperoleh oleh legislatif maupun kursi yang diperoleh kan gitu. Nah kalau kita kembali ke 2009 dulu, seolah-olah calon presiden itu kan hanya lu lagi gitu kan. Nggak ada yang baru kan gitu. Ya dari sisi kaderisasi memang partai kurang. Mereka yang mendirikan partai itu hanya kepengen jadi presiden. Motivasi Pak SBY jadi mendirikan partai kan supaya dia mempunyai pegangan untuk menjadi presiden. Wiranto juga gitu, ketika gagal dia mendirikan Hanura supaya menjadi presiden. Prabowo juga begitu. Apakah mereka nanti akan bisa mengumpulkan 20% atau 25% dari kursi yang ada, kan itu ini kan menjadi pertanyaan, sehingga untuk melahirkan seorang pemimpin tidak mungkin hanya akan diusung sendirian. Bahasa politiknya tentu nanti akan ada koalisi, karena tidak mungkin bisa lebih dari 30% yang akan memperoleh itu, saya kira kecil sekali. Karena multi partai seperti ini memungkinkan terjadinya koalisi, kan itu juga suatu proses. Oke, baik, sebentar kita angkat dulu penelpon, mudah-mudahan masih bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Martin, Bu. Pak Martin, silakan Pak Martin pertanyaannya. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Pak Martin. Jadi saya mengikuti bincang-bincang di PAL TV ini, saya sangat tertarik sekali, Pak. Jadi begini, Pak, kalau menurut saya, untuk menjadi pemimpin yang ideal, itu pertama dia harus memenuhi syarat 3 itu, Pak. Kecerdasan secara intelektual, spiritual, dan emosional. Nah, kalau kita lihat pemimpin kita sekarang ini, secara intelektual dan emosional cukup cerdas, cuman spiritualnya, Pak. Maka sekarang masyarakat atau rakyat Indonesia ini sangat-sangat sudah tidak ada kepercayaan kepada pemimpin kita ini. Karena kita ingat bahwa dominan negara kita ini beragama Islam. Jadi nuansa ini sudah hilang, Pak, di negara kita. Tradisi-tradisi nenek moyang kita, sinergis kita dengan alam, ini terlupakan. Kalau kita kembali kepada kepemimpinan yang lama, itu kita lihat kekompakan, Bhinneka Tunggal Ika-nya terjalin. Nah, rasa nasionalisme ini yang penting. Kita sudah terlena, Pak, selalu mengedepankan korupsi. Padahal bukan korupsi saja yang harus kita berantas. Kita coba berantas yang tidak punya akhlak sekarang, Pak. Kalau pemimpin hanya punya program pemberantas korupsi, tidak akan habis-habis sampai kiamat, Pak. Sekarang pemimpin itu dibekali dengan akhlak, akidah, spiritual yang cerdas. Jadi secara akademisi kita sudah ajukan jempol, Pak. Jebolan dari luar negeri banyak. Namun kadang-kadang terlupakan masalah spiritual. Baik, singkat saja, Pak, mungkin pertanyaannya. Jadi itu, Pak. Kalau pemimpin ideal ke depan, kalau bisa kita carilah pemimpin yang punya spiritual yang cerdas. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Martin. Ini sekedar masukan, mungkin Pak Dian bisa mungkin menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Martin tadi. Iya, sebenarnya di dalam persyaratan untuk menjadi caleg, misalnya itu kemudian menjadi pemimpin di pemerintahan itu sudah ada itu. Cuman persyaratannya sekarang itu kadangkala hanya formalitas, masalahnya. Administratif saja. Nah, ini memang ini berat. Cuma kita acungkan jempol misalnya di Palembang ya, sekarang kan sekolah-sekolah itu SD ada yang jam 0. Nah, jadi sebelum dia masuk sekolah mereka sudah ngaji. Nah, itu sebenarnya hal yang bagus ya. Itu mungkin perlu tidak sekedar mengajinya sebenarnya. Kemudian harusnya guru-gurunya juga itu sebenarnya sudah ada himbauan dari Dikbud sekarang itu untuk tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tapi harusnya dia diselipkan rasa-rasa nasionalisme, kemudian bagaimana menerapkan agama itu di dalam setiap
pelajaran mereka itu. Jadi mereka mengerti, misalnya pelajaran kimia misalnya. Nah, harusnya diberitahu, nah ini bisa jadi bom nih, tapi kamu jangan jadi teroris loh, karena gini ya gitu. Jadi mereka itu tidak hanya mengetahui secara keilmuan, tapi bagaimana menerapkannya. Jadi itu jiwa itu sudah muncul. Tapi memang di lain pihak kita juga tidak bisa melupakan melihat kenyataan ya, begitu terpaannya budaya-budaya Barat mengakibatkan individualisme kita menjadi tinggi. Adanya iPad, GTAB dan sebagainya, masyarakat antar individu kurang peduli gitu ya. Nah sehingga ini mengakibatkan memang muncul generasi baru. Nah generasi baru ini sebenarnya harus kita pahami juga bagaimana cara mereka tuh meresapi nasionalisme itu sebagai kekinian. Oleh karena itu kenapa Pancasila itu meskipun sudah diajarkan di sekolah, di perguruan tinggi, tetapi kurang mengena masyarakat ini. Nah muncul seperti korupsi tadi. Sebenarnya di perkuliahan itu sudah ada pelajaran kepemimpinan, pelajaran kewarganegaraan dan sebagainya. Tetapi kenapa para koruptor itu kok banyaknya itu sebagian besar itu sarjana? Nah ini catatan itu ya. Dari yang kecil sampai yang tua itu yang ditangkap itu sarjana semua. Ini menjadi tanda tanya besar. Jadi sampai permasalahan barangkali itu tadi bagaimana cara kita ya supaya agama yang dikatakan tadi yang kurang spiritualnya itu betul-betul bisa dikontrol. Nah ini permasalahan yang cukup berat. Atau bagusnya kan ada jam 0 untuk anak-anak sekolah nih Pak. Atau lebih bagusnya kalau untuk pemerintahan juga ada sebelum kerja mungkin jam mulai itu harusnya ada tata aturan. Iya gitu dulu gitu ya Pak. Tapi sebenarnya gini kalau menurut saya jangan sekedar ritualitas begitu aja. Tapi bagusnya ini dimuatkan di dalam salah satu indikator-indikator gitu di dalam ini yang jelas di dalam pemerintahan. Misalnya yang jujur itu bagaimana sih? Yang korupsi bagaimana? Nah contohnya apa? Sekarang tuh misalnya ada standarisasi. Nah standarisasi itu betul-betul harus dikontrol. Contohnya kita di pemerintahan itu kan ada inspektorat ya, kemudian ada BPK, pengawasnya banyak gitu ya. Tapi kok korupsinya jalan terus? Ini masalah ini kan. Tadi, gitu ya? Nah itu pengawasnya nggak tahu kemana. Nah ini artinya belum berfungsi secara optimal. Iya gitu ya. betul ya. Kalau ini, kalau saya menanggapin Pak Martin tadi, artinya memang kita ini keseluruhan anak bangsa ini menginginkan figur yang bisa membawa ke depan itu membawa pembangunan berkelanjutan. Artinya kalau kita hubungkan dengan tadi masalah intelektual, masalah spiritual, dan masalah apa satu lagi tadi? Emosional tadi. Artinya kalau kita mengambil salah satu kajian dari salah seorang pakar pembangunan, artinya ke depan itu kalau kita hanya membangun itu mengedepankan agama, ke depan itu akan buta. Tapi sebaliknya kalau kita hanya melulu mengedepankan struktural, kehancuran juga akan datang. Artinya kita tuh membutuhkan figur pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ke depannya kan ke akhirat. Artinya figur-figur pemimpin ini yang diharapkan masyarakat ke depan. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat juga ini pesta demokrasi pemilih calon legislatif ini sudah hampir mendekati lah tanggal 9 April 2014. Nah, kalau Bapak melihat dari mungkin banyak survei juga sudah dilakukan oleh pihak dari Bapak, melihat dari tingkat kepedulian masyarakat sendiri terhadap pemilu ini bagaimana Pak? Nah ini ya ketidakseimbangan antara masyarakat yang tahu akan dilaksanakannya pemilu itu sudah tinggi, hampir ya boleh dikatakan 99% itu sudah angka yang takjub ya Pak ya. Nah tapi kepeduliannya yang rendah. Kenapa bisa kita tangkap sinyal ini ketika karena ya kalau kita berbicara legislatif itu kan yang dipilih itu kan antara partai dan calon. Saat ini memang apa yang pernah kita utarakan diskusi tadi bahwa masyarakat yang sudah akan memilih partai itu hampir sudah mencapai 55-60%-an. Tapi masyarakat ketika disodorkan ditanyakan calon mana yang akan Anda pilih, baru sekitar 15-20%. Yang menjawab nah, ya. Artinya apa ini? Ini sulit kan? Artinya kalau kita mencerna hasil jawaban publik ini, artinya mereka itu memang tidak tahu dengan figur-figur yang diajukan oleh partai. Nah kenapa? Mungkin apa yang diutarakan oleh Pak Joko tadi, mungkin programnya tidak menyentuh, atau memang programnya jauh dari harapan, ya kan? Atau memang kemasan dari partai lalu mendukung seorang calon itu tidak sesuai dengan apa aspirasi masyarakat. Benar. Nah artinya ini perlu
perlu diketahui oleh partai dan caleg sehingga memang benar-benar calon yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh masyarakat gitu nah, ya. artinya apa? Di sisa waktu kira-kira 40 hari ini, partai dan para calon ini masih bisa berbenah. Bukan hanya menempel baliho atau spanduk atau banner, tapi benar-benar apa sih sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu? Saya rasa seperti itu, partai juga harus bicara. Dan nanti juga saya ingin bertanya sama Pak Joko, sosialisasi seperti apa sih yang diharuskan oleh calon legislatif itu untuk masyarakat yang pasti nanti, dan kami juga nanti akan mengajak Anda kembali untuk berpartisipasi bersama kami di 0711380022. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Interaktif dan masih membahas mengenai mencari figur pemimpin 5 tahun ke depan yang seperti apa yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Dan kami juga mengajak Anda masih silakan untuk bergabung bersama kami untuk langsung bertanya-tanya dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini di 0711380022. Baik, kita kembali sambil menunggu pemirsa yang bergabung bersama kami di sini. Dan kembali ini Pak Joko, seperti tadi saya di awal ingin bertanya, sosialisasi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh para calon legislatif ini? Ya. Konsep sosialisasi itu kadangkala antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan, katakanlah di sini KPU katakanlah gitu, itu seringkali berbeda. Kemarin saya nonton di suatu televisi, ada orang ditanya mengenai masalah kepemiluan, Ibu sudah mendapatkan sosialisasi? Belum. Nah, karena mereka mempunyai konsep masyarakat ini bahwa yang namanya sosialisasi itu harus face to face communication, tatap muka gitu. Padahal dari pihak KPU melakukan komunikasi massa melalui media cetak, elektronik, macam-macam kan gitu. Tapi Ibu tadi merasa belum disosialisasikan karena belum diberi penjelasan oleh petugas atau oleh KPU. Ketika ditanya, Ibu tahu nonton apa pemilu itu kapan? Ngerti dari mana? Dari televisi lah. Itu artinya kan sebetulnya Ibu kan sudah ikuti sosialisasi. Kan gitu. Karena konsepnya beda. Masyarakat itu menganggap ada sosialisasi kalau warga diundang, di situ ada Pak RT, ada petugas PPS, katakanlah menjelaskan ini loh kampanye zamannya seperti zaman Orde Baru dulu. Kan belum gitu. Ada televisi, belum ada media gitu ya itu harus tatap muka langsung. Nah, kalau melihat seperti itu saya kira ya memang sulit akan terjangkau kan gitu. Apalagi kan dulu kita tidak ada Jupen lagi. Kalau dulu ada Kementerian Penerangan. Jupen ini yang turun ke desa-desa membawa brosur untuk menjelaskan. Sekarang kan tidak ada. Kalau mengandalkan KPU dengan jajarannya ke bawah pasti tidak akan kesampaian. Maka dengan menggunakan media massa baik itu elektronik maupun cetak kan gitu. Nah sekarang bagaimana, apakah ini sudah dilakukan? Kalau melihat ini ya sebetulnya sudah. Hanya tingkat penyerapannya masyarakat itu seperti apa, ini yang belum kita ketahui kan belum gitu. Gitu ya Pak ya kendati pun mainkan media televisi itu paling tinggi ditonton kan gitu. Tapi bagaimana, apakah isi dari sosialisasi itu sudah mengena atau belum? Buktinya kita tidak pernah mengenal sampai sudah tinggal 40 hari lagi kok tidak ada ya nama caleg yang ditonjolkan di televisi sebelum masa kampanye. Sebetulnya kan sosialisasi boleh untuk diinformasikan kepada masyarakat. Lembaran mana sih? Jangan hanya foto-foto, itu kan inisiatif dari yang bersangkutan. Narsis di pinggir jalan itu kan itu kan hanya yang bersangkutan. Penunggu pohon. Partai itu sendiri kan tidak ada inisiatif untuk melakukan itu. Ini baru dari yang bersangkutan untuk mensosialisasikan dirinya sendiri gitu loh, agar masyarakat kenal kan gitu. Itu yang terjadi. Baik, sebentar Bapak, nanti kita lanjutkan lagi. Kita angkat dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Ari nih di OPI Jakabaring. Oke, silakan Pak Ari. Ya terima kasih nih Mbak ya. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya nih ya. Selamat malam. Sebenarnya untuk mencari pemimpin figur 5 tahun ke depan itu, mungkin tadi salah satu narasumber sudah ini sedikit mengulas, misalnya katakanlah mempunyai kompetensi, integritas. Ya, kalau menurut saya itu Pak ya, sekarang kan yang terkenal, yang katakanlah termasuk untuk pemimpin itu belusukan katanya. Setiap pemimpin harus belusukan ke sana. Contoh katakanlah Jakarta
sebenarnya menurut saya itu tidak serta-merta itu benar. Karena apa? Seorang pemimpin itu harus, katakanlah kalau misalnya akademisi di sekolah itu harus mencatat sekolah itu SD, SMP, SMA. Tapi kalau dia baru 2 tahun atau 1 tahun setengah suatu katakanlah Jakarta misalnya untuk menjadi seorang presiden, itu belum tahu rekodnya kita apakah naik kelas apa tidak 5 tahun itu. Tapi orang-orang kita sebenarnya itu termakan dengan belusukan apa-apa itu yang sudah terkenal. Nah, untuk mencari yang kedua ini, sebenarnya saya ingin menghimbau atau sedikit bertanya ini. Kira-kira kalau misalnya ada caleg dan misalnya partai itu, mereka menyatakan kadang-kadang mempunyai integritas, kompetensi, kapabilitas, bebas korupsi. Tapi parameternya tidak ada. Nah, sekarang ada di bapak-bapak di situ, akademisi, katakanlah dari unsur semua. Beranikah kira-kira caleg itu nanti untuk katakanlah bergandengan dengan akademisi itu untuk menyatakan bahwa parameter mereka itu ada, memang sudah diukur dari akademisi-akademisi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, saya yakin dengan demikian mungkin masyarakat itu akan memilih caleg-caleg yang mempunyai integritas, tapi setelah lulus ujian yang mereka lakukan dengan akademisi itu. Karena kan tidak ada parameter seperti itu. Nah, sekarang saya ingin sedikit menghimbau lah, katakanlah para akademisi itu tolong sih, nah caleg-caleg ini diberikan pengarahan seperti itu supaya mereka juga masyarakat tidak terjebak bahwa ini integritasnya tinggi, kompetensinya tinggi. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ari ya di Jakabaring ini. Siapa dia mau nanggapin nih, Pak? Pak Dian nih. Pak Dian sudah Pak Dian nih. Akademisi nih, Pak. Ya, kalau kita lihat memang secara ideal memang bagus begitu ya. Ada juga yang sekelompok orang kemarin bilang kalau bisa itu kita bicarakan di masjid. Artinya itu supaya masyarakat paham bagaimana kriteria dari segi agama. Memang itu bagus semua. Cuma masalahnya kita ini ada sistem politik gitu ya, sudah diatur oleh negara ini bahwa yang menentukan dari caleg itu adalah partai masing-masing. Nah, sayangnya dalam praktek dari sistem politik kita, partai itu kurang terbuka dengan masyarakat gitu ya. Bagaimana mereka menentukan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kurang terbuka. Jadi masyarakat itu agak kabur. Jadi kriteria antara satu partai dan partai lain itu tidak tahu sama sekali gitu masyarakat itu. Nah, sehingga timbullah pertanyaan seperti tadi. Mungkinkah itu? Nah, kalau seandainya dia ikut dengan akademisi, tentu yang muncul itu ada kriteria profesionalisme. Nah, itu munculnya. Tapi ini karena politik ini lain, karena di aspirasi masyarakat. Karena di suatu wilayah tertentu itu dengan wilayah yang lain belum tentu kriterianya sama. Ada mungkin menekankan pada agama, ada menekankan pada adat istiadat. Oleh karena itulah partai-partai itu bermunculan. Karena selayaknya, seidealnya partai-partai itu dia mengusung ideologi. Nah, namun sekarang kita lihat ideologi mereka sekarang itu ini cenderung ke pragmatis gitu ya, yang pragmatis, dan si calonnya banyak calon-calon instan gitu, tiba-tiba saja muncul gitu ya, tiba-tiba pindah ke tempat lain gitu. Nah, itu yang masyarakat bingung. Satu, kedua entah kriteria yang tidak jelas dari partai politik itu, sehingga masyarakat itu juga akan bingung, misalnya tahu-tahu ada calon yang dari alamat lain gitu ya, muncul di sini gitu. Nah, sebenarnya barangkali dari segi partai politik dia punya pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, namun karena tidak terbuka dengan masyarakat itu bingung. Jadi masa sih kami diwakili oleh dari orang tempat lain? Nah, gitu. Nah, ini yang menjadi oleh karenanya masyarakat sekarang itu cenderung untuk memilih figur. Nah, itu menarik sekali. Oleh karenanya seperti perbincangan kita malam ini itu menarik sekali dengan bantuan dari lembaga-lembaga survei untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan masyarakat. Nah, ini membantu sebenarnya caleg itu bisa mencermin, wah ini yang harus saya lakukan gitu. Nah, jadi di sini dalam hal ini memang selayaknya sering-seringlah turun ke lapangan caleg itu. Bukan dalam pemahaman belusukan seperti pemimpin yang katakan Pak Martin tadi, tapi artinya begini, dia harus bisa menyerap, harus peka dengan masyarakat itu. Ya, sebab tidak semua masyarakat senang yang begitu gitu. Tetapi bagaimana dia bisa menyampaikan aspirasi mereka, bagaimana yang baik kalau si calegnya sendiri atau pengurus partai tidak pernah turun ke lapangan. Nah, ini lebih baik mengetahui dulu apa yang diinginkan dari apa yang diinginkan, kemudian kita harus sama-sama duduk untuk memberikan kriteria. Paling tidak bisa untuk menggali aspirasi masyarakat sehingga mereka lebih dekat.
Nah, dengan mereka itu sudah ditentukan dapilnya oleh partai politik, sebenarnya kesempatan bagi mereka itu untuk turun dekat dengan rakyatnya dan bagaimana yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka memperjuangkan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Joko, perlu sosialisasi, perlu penekanan kepada kerjasama antara caleg dengan konstituennya. Nah, ini yang penting. Jadi sebenarnya kriteria itu diserahkan kepada masyarakat sendiri dan mereka bisa menentukan. Nah, siapa dari orang-orang yang calonkan ini yang mendekati aspirasi mereka. Ada juga ini, Pak. Alat ukur juga dan alat ukur oleh partai, sebenarnya partai itu alat ukurnya seperti ini. Mereka bisa menanyakan kepada publik. Artinya selama 5 tahun terakhir, 5 tahun ini, satu, partai mana yang mampu memperjuangkan hati nurani rakyat? Itu bisa, Pak, bisa digali, bisa. Kan? Lalu keduanya, caleg mana? Caleg-caleg dari partai mana memang yang benar-benar memperjuangkan tadi. Nah, dari situ kan bisa, ya kan, dari situ indikator-indikator ini artinya partai bisa melihat, oh, ke depan kami supaya bisa unggul, bisa menang, bisa sesuai dengan harapan rakyat, harus kita terjemahkan permintaan rakyat. Nah, tapi sampai sekarang saya rasa memang rekrutmen dari partai ini juga banyak faktor-faktor pengaruh faktor X tadi kan. Nah, kalau secara profesional, secara kelembagaan itu kan harus tertata rapi sebenarnya bisa. Betul. Jadi bisa digali dari perilaku 5 tahun terakhir dari calon-calon anggota dari anggota legislatif yang mewakili rakyat, baik itu yang ada di DPRD, kabupaten kota maupun provinsi. Nah, ini menjadi acuan seharusnya. Sehingga selama 5 tahun ini mana yang disukai masyarakat, mana yang tidak, sehingga itu menjadi bahan dasar atau bahan awal, menjadi kajian, sehingga ke depan kita harus menaruh atau mencalonkan calon-calon yang sesuai kriteria masyarakat ini. Yang sudah pas gitu ya, Pak, ya. Betul. Jadi bagusnya memang dari partai itu harusnya ada yang survei juga langsung. Harus mengetahui itu. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi artinya apa kriterianya? Nah, kriterianya itu bisa sebagai indikator kriteria itu, kan gitu, Pak. Betul. Digali dari masyarakat. Digali dari masyarakat, betul. Karena yang menggunakan atau yang merasakan figur-figur pemimpin yang ada di legislatif, yang notabene memang dia bekerja sama dengan eksekutif, itu masyarakat. Benar. Masyarakat yang tahu. Oke. Nah, mungkin Pak Joko ini agak menarik nih. Ada Mbak. Ya, Mas. Secara kriteria penetapan baik itu dari sisi intelektualitas, emosionalitas maupun spiritualitas, memang kita bisa membikinnya kan gitu ya. Betul. Orang yang bisa masuk ke ranah itu atau tidak itu bisa kita. Cuman ada satu lagi kriteria yang seringkali itu mengabaikan itu apa? Popularitas. Orang masuk kriteria ini tidak populer, tidak laku. Jadi ini akhirnya partai-partai itu ya mengambil artis kan gitu loh, yang sebetulnya tidak punya pengalaman di dalam bidang pemerintahan. Jadi instan akhirnya jadi pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak mempunyai pengalaman bagaimana mengelola negara, tiba-tiba dimunculkan gitu hanya karena supaya dia partainya dapat suara atau menang. Nah, ini kita sudah bikin kriteria, repot-repot, tahu-tahu yang dimunculkan artis. Ya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, dengan demikian di dalam proses rekrutmen itu betul apa yang dikatakan Pak Yasin. Kalau kita mau belajar dari pengalaman masa lalu, kita punya indikasi ini yang disenangi masyarakat, kemudian ternyata ini yang tidak, maka pemilihan berikutnya mestinya itu jadi gambaran, kan gitu loh. Nanti masyarakat ngerti yang diinginkan seperti itu. Sayangnya kan hal-hal seperti ini kan kita tidak tahu kan gitu, ketinggalan. Kemudian juga yang saat ini dibutuhkan masyarakat di dalam proses memilih pemimpin itu sebetulnya adalah yang mau milih itu ngerti track recordnya seperti apa. Ini informasi ini tidak diperoleh, sehingga masyarakat itu kalau memilih meraba-raba siapa ujung-ujungnya yang dipilih adalah gambar partainya, karena calegnya tidak diketahui. Nah, studi tentang tracking atau mencari ini yang sekarang dibutuhkan. Benar. Harusnya dari partainya itu ya. Oke, baik, kita angkat penelpon dulu. Halo, selamat malam. Malam, Bu. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Heri di Bandara, Bu. Ya, Pak Heri silakan. Mau bertanya sama Pak Joko, Pak ya? Ya. Perihal Palembang, Pak, yang terkenal zona merah, Pak ya.
Arti kata ada caleg-caleg ingin memberi sesuatu Pak, mengiming-iming sesuatu. Jadi gimana Pak kita menyikapinya Pak? Oke, itu saja Pak Ferry? Itu aja Mbak. Baik, pertanyaan yang bagus. Kalau saya yang menjadi orang yang mau diberi sesuatu, no way Pak, kita tolak. Ya, harus itu, tegas. Karena mereka itu memberi sesuatu itu kan punya pamrih, ya kan? Punya harapan supaya kita nanti memberikan suara kepada yang bersangkutan. Nah kalau misalnya yang bersangkutan itu menurut indikasi kita itu bukan calon pemimpin yang baik, kenapa kita harus menerima, kan gitu. Jadi lebih baik siapapun kalau ada memberi sesuatu lebih baik dengan halus kita tolak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau ada yang memberi pokoknya kita terima, kalau misalnya nanti memilih yang penting sesuai dengan hati nurani, itu jangan Pak. Itu Bapak artinya tidak mempunyai komitmen dan integritas. Tidak, Bapak itu lebih preman dari preman. Kira-kira gitu. Secara halus gitu. Secara halus gitu. Sebab kalau misalnya katakanlah preman itu memberi sesuatu kepada preman, kita akan membela mati-matian. Nah kalau kita diberi kantong sini, ujung-ujungnya kita tidak milih atau memilih semuanya. Ini artinya kan tidak tanggung jawab. Ini mental yang tidak bagus. Jadi lebih baik yang bagus adalah tegas. Ditolak. Perkara memilih itu hak saya untuk menentukan siapa pemimpinnya. Jadi jangan mau ya Pak ya? Iya. Baik, semakin menarik ya masih perbincangan kita pada malam hari ini dan mungkin nanti juga di segmen terakhir kami masih menantikan untuk Anda yang bergabung bersama kami dan jangan pindahkan channel, kami akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Interaktif. Untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, jadi tema kita pada malam hari ini adalah membahas mengenai mencari figur pemimpin 5 tahun ke depan yang seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat. Dan tadi juga sudah kita bahas sedikit dan juga tadi sudah ada yang bergabung bersama kami dan mungkin di segmen terakhir ini kami bisa menerima satu penelpon lagi yang ingin bergabung bersama kami yang ingin langsung bertanya dengan ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Baik, kita kembali lagi mengenai proses demokrasi ini dari Bapak yang suka survei langsung ke masyarakat ini. Menurut Bapak, proses demokrasi dan kedewasaan berpolitik masyarakat saat ini, apakah sudah lebih baik dari pasca reformasi ini, Pak? Ya kalau kita lihat, itu kan indikatornya itu kan kalau berbicara jumlah pemilih atau partisipasi, itu kan belum ditentukan ya Pak ya. Artinya sekian indikator sekian persen demokrasi kita bagus. Belum ada. Nggak ada ketentuan. Belum ada ketentuan. Nah namun memang itu yang dikhawatirkan, yang cenderung tingkat partisipasi ini menurun terus dari tahun ke tahun. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Dampak dari apa? Ternyata memang mungkin tingkat kejenuhan masyarakat. Dampak dari apa yang yang ditunjukkan atau dikontribusikan oleh calon figur-figur pemimpin yang mewakili rakyat, baik itu yang ada di kabupaten kota, provinsi maupun nasional ini, itu ternyata jauh dari harapan mereka. Nah, kalau di tahun 2014 ini sendiri bagaimana tingkat kepedulian untuk melakukan pesta demokrasi ini? Nah, kalau meningkat atau menurun dari yang masih, kemarin? justru memang menurun tapi memang masih di batas antara 60 sampai 70%. Tapi di perkotaan itu justru menurun antara 45 sampai 55, ini kan mengkhawatirkan. Sebentar Bapak, kita angkat dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua pria yang tertarik ini. Dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Joni Palembang. Oke Pak Joni, silakan Pak pertanyaannya. Kalau menurut saya sosialisasi sudah cukup Pak ya. Jadi masyarakat ini sudah tahu semua bahwa nanti tanggal 9 April akan ada pemilu ya. Namun masyarakat sudah tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Oleh karena mereka belum mendapatkan pemimpin yang benar-benar ingin memimpin mereka. Mereka yang calon ini ya, itu cuma memikirkan pertama dirinya sendiri, yang kedua partainya. Ya, saya terus terang aja 80% yang mewakili kami di DPR itu
tidak mewakili kami. Iya, salah satu contoh aja, kalau mereka mau masuk gedung DPR mobilnya itu satpam nyepotin dulu yang penumpang mobil yang lain. Mereka memasukkan dulu mobil DPR. Dari situ aja sudah kelihatan mereka selalu minta didahulukan, minta penghormatan. Tapi apa yang diberikan dengan masyarakat? Ujung-ujungnya masyarakat nggak peduli untuk apa. Jelas untuk saat ini. Menurun itu minat masyarakat untuk ikut itu. Terima kasih Bapak. Waduh, masukkan aja di mungkin Pak Joko nih, bagaimana Pak menanggapinya nih? Itu Bapak yang bertanya ini tadi memang mewakili sebagian dari yang mereka itu tidak percaya lagi kepada calon maupun partai politik. Dari pengalaman yang ia lihat ternyata setelah jadi anggota dewan bertingkah gitu loh. Gila hormat kan gitu. Itu memang betul karena dulu tidak pernah pakai baju safari, harus pakai baju safari kan itu. Saya kira memang perilaku seperti itu ada mobilitas vertikal ya. Orang itu kalau gerak naik perubahan status itu peranannya juga beda kan gitu, sehingga mereka lupa bahwa dia itu dipilih karena rakyat. Nah ini yang perlu diingatkan, maka yang namanya kontrol itu penting, termasuk media massa seperti PAL TV itu, jadi untuk mengontrol perilaku supaya tetap on the track sebagai wakil rakyat. Nah itu. Nah, apakah terus kita tidak memilih, itu juga keliru kan gitu. Jadi kalau misalnya memang calonnya itu apa yang ada itu, ya sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap kedaulatan ini, daripada itu pemimpin nanti diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, paling tidak memilih di antara yang jelek itu yang terbaik gitu loh. Kan pasti ada toh misalnya ini hidungnya tidak mancung, pilih yang mancung kan gitu, kira-kira begitulah. Jadi harus kita manfaatkan supaya kita ada pemimpin. Ya kapasitasnya memang baru seperti itu. Apa boleh buat, toh proses itu nanti akan berjalan. Lama-lama kan pemimpin juga menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan keliru. Nah untuk mengingatkan itu ya nanti berikutnya kalau nyalon tidak usah dipilih lagi. Konsekuensi dari politik itu seperti itu. Kalau kemarin tahu bahwa dia itu seperti bertingkah itu tadi, tidak usah dipilih lagi Pak, cari yang kira-kira yang baru saja kan, kira-kira kan gitu. Misalnya kan gitu. Tapi yang tahu juga latar belakangnya seperti apa gitu ya Pak. Makanya yang penting itu track recordnya itu. Jadi kalau misalnya Pak Yazid melakukan kajian, survei tentang kalau partai sudah banyak yang punya pilihan, tetapi kalau person calegnya itu belum ya Pak ya, baru sekitar 15%, sangat rendah sekali. Mestinya kalau kita mau ke TPS itu di kantong sudah tahu nama apa, partai apa, sehingga cepat di situ nyoblos kan gitu. Nah ini kalau masih dibuka-buka dari satu, dilihat dulu semua partai apa itu waktunya. Jadi ngantri banyak di belakang gitu ya Pak ya. Nah untuk mengetahui siapa inilah yang menjadi problema saat ini seperti yang ditanyakan oleh Bapak yang penanya terakhir ini tadi kan gitu. Baik, nah ini terakhir mungkin Pak Diandri, mungkin apa himbauan yang harus dilakukan ya untuk para pemilih nanti memilih calon legislatif nih Pak? Ya, jadi sebaiknya memang para calon pemilih atau konstituen ini sekarang lebih aktif lah gitu. Jadi jangan hanya dia menunggu nanti waktu kampanye dulu baru datang gitu. Tapi coba misalnya kalau ada di seperti apa di koran-koran, di televisi, mereka harus mencari di dapil saya ini kira-kira calon-calon ini siapa sih orang ini, gitu. Jadi dengan demikian kita mengetahui track record mereka dan kita tahu siapa yang di antara mereka tuh yang kira-kira apa cocok untuk amanah kita berikan. Nah dengan demikian maka diharapkan masyarakat itu tidak menunggu ya, tidak pasif. Nah jadi menunggu didatangi dulu baru mau. Jadi ini adalah bulan Maret, bulan ini mulai bulan pemilu gitu. Nah jadi diharapkan masyarakat juga untuk ikut aktif. Juga di samping itu juga diharapkan juga partai politik dan calon-calon legislatif itu juga aktif juga. Jangan hanya gambar-gambar saja gitu. So ini sudah memberikan tren kan, kalau hanya gambar yang ditempelkan mereka di jalan-jalan, bisa-bisa masyarakat tidak akan memilih gitu. Nah jadi lebih baik mereka itu gunakanlah untuk waktu-waktu kampanye itu untuk menyampaikan programnya dengan baik, kemudian pendekatan dengan rasional gitu ya, jangan merusak masyarakat, jangan sampai money politik tadi gitu ya. Jadi dia juga mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan masyarakat dalam berpolitik gitu. Oke, nah sedikit mungkin Pak Rustin mau nambahin himbauan untuk masyarakat. Iya, memang ini dilema Pak. Di satu sisi masyarakat sekarang ini kan masih kecil tadi Pak. Ketika ditanya, kira-kira besok Bapak memilih partai apa? Ada jawaban. Tapi ketika ditanya siapa calonnya, bingung. Dan memang tadi angka 15-20% tadi. Nah artinya memang
masyarakat sekarang kan sebenarnya menunggu. Nah, artinya jangan hanya menyerahkan kepada KPUD, Banwaslu. Partai ini harus berduyun-duyun, bergelombang-gelombang datang dengan mendatangi. Ya, boleh dikatakan, bolehlah minjam istilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu, datang door to door, Sonjo sanjo ke rumah-rumah. Ya, nah ini loh, ini maksudnya ini program saya, partainya ini, kan seperti itu. Jangan memang hanya membuat baliho. Kan baliho dibuat, banner dibuat, tahu-tahu besoknya diambil oleh Satpol PP. Tapi karena memang aturan pemerintah daerah yang tidak boleh begitu kan. Artinya selain estetika kota kotor, tapi perilaku caleg ini jadi masyarakat tidak simpati dengan cara-cara seperti itu. Tapi kalau mereka ini, para caleg ini mendatangi dari rumah ke rumah atau istilah door to door tadi, saya rasa masyarakat juga akan melihat, memang mungkin ini cara yang terbaik. Karena memang ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Baik, sedikit mungkin Pak Joko bisa menambahi. Ya, penyakit menular pasang gambar itu memang kesana pasang, kamu kok enggak, nanti pasang akhirnya meriahkan gitu. Padahal itu sebetulnya kurang strategis ya. Ya, yang strategis ya dari door to door untuk mengenalkan itu supaya itu diperkuat. Saya juga sependapat dengan dua pembicara sebelumnya. Memang partai dan caleg dalam waktu yang singkat ini turunlah ke bawah. Karena para pemilih itu kepingin tahu langsung seperti apa programnya dan seperti apa figur langsung. Jangan-jangan ketika datang uluk salam, kula nuwun, assalamualaikum, setelah saya omong-omong ternyata partainya itu calegnya nggak bisa ngomong. Apa harus milih kan gitu, kira-kira kan gitu. Yang ngomong malah wakilnya gitu. Padahal melihat fotonya di gambar, wah ini cakep banget kan gitu. Dia ngomong nggak bisa kan. Padahal dia akan mewakili rakyat gitu ya. Jadi intinya turunlah ke bawah ya, Samjo itu tadi untuk mengenalkan programnya agar masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Betul sekali. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema mencari figur pemimpin 5 tahun ke depan. Pasti terima kasih untuk Pak Adian, terima kasih untuk Pak Husin Yazid, dan juga terima kasih Pak Joko sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan yang pasti, dan sukses selalu untuk bapak-bapak yang sudah hadir malam hari ini. Jadi kesimpulannya memang pada malam hari ini diharapkan para calon legislatif itu, para pemimpin kita 5 tahun yang akan datang nanti turun langsung ke lapangan, melihat langsung bagaimana situasi kondisi dari masyarakat sekitar yang akan mereka wakilkan untuk mengeluarkan aspirasinya di tingkat pusat. Dan mudah-mudahan juga nanti kita juga dapat memilih sosok pemimpin yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan juga nanti pemilu kita sukses ya. Dan akhirnya saya Tausti pamit dari hadapan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami tadi, yang sudah bergabung bersama kami di sini, dan mudah-mudahan informasi kita bermanfaat pada malam hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.